Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta AB. Dalam program ini saya ingin membagi kepada saudara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Memahami tentang Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah ini, dan juga dapat benar-benar tahu dengan betul bagaimana Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat penting di dalam gereja. Dia berjanji untuk selama-lama menyertai kita, bahkan sampai akhir zaman pun dia ada di sana. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Alkitab berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia datang sebagai manusia, dalam keterbatasan manusiawinya, dia tidak mungkin menyertai para murid, dan para murid harus mengejar dia kemanapun dia berada, dimanapun dia berada. Mereka berbondong-bondong. Dia tidak ada di mana-mana sepertinya karena keterbatasan kemanusiaannya. Tapi dia berjanji untuk menyertai umat Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatimku. Aku datang kembali kepadamu." Kehadiran Yesus ini membawa dampak melalui Roh Kudus yang menyertai gerejanya sampai di akhir zaman. Dan lewat Roh Kudus ini, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi dia menyertai kita, akan menolong kita, memelihara kita, seperti seorang bapak sekaligus seperti seorang ibu, membimbing, merawat, menjaga, dan seterusnya. Lalu ditegaskan lagi di dalam Alkitab, Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Berguna sekali. Kenapa? Karena memang secara fisik, secara manusiawi, kehadiran Kristus itu tidak bisa hadir di mana-mana. Tetapi Roh Kudus itu ada di mana-mana, sehingga dia bisa hadir di setiap hati orang percaya. Terangkatnya Yesus ke sorga dimungkinkan semua anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan untuk terus menikmati hadirat Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Jadi yang pertama, peranan Roh Kudus adalah menyertai orang percaya sampai di akhir zaman. Jadi Roh Kudus adalah manifestasi kehadiran Yesus juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus bukan hanya menyertai orang percaya, tapi Roh Kudus juga membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Alkitab berkata dengan jelas di sini, Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang." Jadi Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang. Jadi banyak sekali sekarang ada pengalaman rohani yang tidak bertanggung jawab. Dia merasa bahwa dia mengalami hal-hal supranatural, dia mendapatkan penglihatan-penglihatan, dia mengalami sesuatu bersama Tuhan. Tetapi pengalaman itu tidak bisa serta-merta dapat diterima begitu saja, harus diuji, harus diseleksi dengan benar melalui kebenaran firman Allah.
Alkitab harus menguji setiap pengalaman rohani seseorang. Kenapa? Karena seringkali pengalaman-pengalaman yang kita alami itu tidak alkitabiah. Bahkan pengalaman itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada orang hanya karena mimpi, dia menganggap itu sebuah kebenaran. Ada orang yang tiba-tiba merasa ada suara Tuhan yang berbicara, dia merasa itu adalah perintah Tuhan. Lalu ada sesuatu yang terjadi secara supranatural mungkin, atau penglihatan atau apa, dia merasa itu dari Tuhan. Saudara, saya mau beritahukan, iblis juga bisa menggunakan pengalaman ini untuk mengecoh akan firman Tuhan. Contoh, Tuhan Yesus diuji oleh atau datang pencoba itu untuk menguji Yesus dengan menggunakan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Yang salah satu ayat yang terkenal yaitu Mazmur 91 yang hari ini dibicarakan banyak orang. Iblis juga membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan berkata, ada tulis kalau engkau melompatkan diri dari atas ke bawah, maka malaikat akan menatang engkau dan menolong engkau. Ayat itu ada dalam Mazmur 91. Apakah Yesus langsung lompat ketika mendengar bahwa ada jaminan lewat kebenaran? Tidak. Seringkali justru ayat-ayat semacam ini dipakai oleh iblis, sehingga banyak orang Kristen mengklaim, ya, apapun yang terjadi, walaupun corona, tidak usah pakai masker, tidak usah melakukan secara protokoler lagi, terus tidak usah lagi pusing-pusing dengan anjuran sana, anjuran sini, hidup secara sembarangan saja. Toh nanti Tuhan melindungi sesuai Mazmur 91. Padahal Yesus tidak menggunakan ayat itu untuk melindungi dirinya dan melompat diri dari tempat yang tinggi. Tidak. Itu artinya apa? Jangan kita menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk kita manipulasi sedemikian rupa. Ini banyak orang yang hidupnya sembrono, tapi merasa ayat itu bisa melindunginya. Dia tidak punya sesuatu yang lain selain memantrakan itu menjadi mantra-mantra tersendiri. Saya beritahukan kepada saudara, hati-hati. Mari kita pandang Alkitab dan mari kita lihat bagaimana Tuhan berbicara secara komprehensif dalam Alkitab, sehingga tidak mengambil atau mencomot ayat-ayat tertentu dengan enaknya dan menggunakan seenaknya. Itulah yang iblis lakukan, mengambil sepotong-sepotong ayat dan melemparkan itu dan membawa kebohongan besar bagi kita. Marilah kita menguji semua pengalaman kita seturut dengan kebenaran. Dan saya percaya Roh Kudus akan membawa kita dalam seluruh kebenaran. Bukan sebagian, tapi seluruh kebenaran Allah. Dia membawa kita ke sana supaya kita memahami secara baik. Jadi peranan Roh Kudus begitu penting. Kalau engkau membaca Alkitab, jangan lupa Anda berdoa. Jangan lupa Anda memohon hikmat dari Tuhan agar mengerti secara benar. Karena kebenaran itu adalah Kristus, maka Dia membawa kita kepada pola dan kehidupan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengalami kebodohan rohani yang luar biasa. Saudara-saudara, ada seorang penulis buku. Iblis tidak bermain sesuai peraturan. Mereka berbohong dan menipu dan menusuk dari belakang. Iblis itu tidak suka aturan. Iblis itu tidak suka kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dia selalu nyeleneh. Dia selalu membuat sesuatu yang bertolak belakang. Dalam iman kita harus mengikuti pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Pertandingan iman, bahwa kita harus sesuai dengan peraturan dalam pertandingan itu sampai finish. Tapi iblis selalu mau ngambil jalan pintas. Ada banyak orang mau diberkati, tapi mereka tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sama dengan jalan pintas. Mau diberkati tapi bercampur dengan hal-hal lain, usaha dengan kekuatan sendiri, dengan menggunakan ilmu-ilmu gelap, menggunakan mantra-mantra pesugihan dan lain-lain sebagainya.
Ini kan semua kan merupakan hal-hal yang tidak mengikuti aturan firman Allah. Iblis menggunakan kebodohan ini supaya kita tidak menuruti kebenaran firman Tuhan. Martin Luther King Jr. dia mengatakan, di dunia ini tidak ada yang lebih berbahaya daripada kedunguan dan kebodohan. Banyak orang Kristen malas belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mau benar-benar menggumuli firman Tuhan. Ambil ayat, kalau itu disebut ayat emas, diambil. Dicoret Alkitab yang terasa sepertinya mengandung keuntungan bagi dirinya. Tapi dia lupa bahwa Alkitab itu juga ada banyak hal di sana mengenai aturan-aturan main. Dan iblis tidak mau kita mengikuti aturan itu. Alkitab itu firman Allah. Alkitab mengajar banyak hal di sana. Dan bagaimana orang Kristen dan cara hidup orang Kristen. Tapi kita melewati itu semua. Kita nggak mau dituntun. Kita tidak mau dibawa kepada kebenaran. Karena kita punya kebenaran sendiri menurut kita. Saya percaya kalau Anda dituntun oleh Roh Kudus, maka saya begitu yakin bahwa Anda akan ada dan terus berjalan pada kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan hidupmu diubahkan seperti Kristus. Yang berikutnya, saudara-saudara, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Tadi sudah kita singgung, yang pertama menyertai kita, yang kedua menuntun kita dalam seluruh kebenaran, dan yang ketiga Roh Kudus itu juga sebagai penolong. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Prakletos. Alos prakletos. Prakletos itu juga punya arti helper, juga punya arti advokat, pembela, penolong, penghibur, pengantara. Bahasa Latin disebut dengan fortis. Fortis itu artinya gagah, berani. Jadi dia menolong kita yang patah semangat menjadi orang-orang pemberani, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa mengalami kebesaran Tuhan. Mengapa arti penolong itu kepada kita? Karena kita perlu ditolong, kita perlu disertai, kita perlu dijagai, dipelihara. Kita membutuhkan dia. Artinya kita lemah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya waktu itu berada di Surabaya bersama dengan istri. Saya melayani di sana dan ada sedikit mengambil studi sekolah Alkitab, sekolah teologi, dan akhirnya menyelesaikan kami menikah. Belum punya jemaat, belum melayani secara full, tetapi kami sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Satu waktu saya mengalami sakit dan sepertinya sudah putus asa juga. Akhirnya saya minum beberapa obat untuk sakit itu dan akhirnya saya keracunan obat. Saya dilarikan ke rumah sakit. Saya diperiksa, saya diteliti penyakit saya, muncul bercak-bercak merah di tubuh saya, di bagian tubuh, di bagian muka dan lain sebagainya. Dokter kulit juga bingung apa sakit penyakit ini. Ketika dia periksa darah, periksa semua, saya masuk lab dan diperiksa semua. Rupanya ada keracunan obat. Akhirnya saya dirawat hampir beberapa hari di rumah sakit untuk menetralkan semua gejala-gejala ini. Dan akhirnya singkat cerita, saya harus berobat jalan pulang. Obat saya belum selesai, tapi sakit saya tambah hari tambah berat. Akhirnya saya rasa panas tubuh yang luar biasa. Istri saya kewalahan karena waktu itu hamil muda juga. Dan akhirnya saya putus asa dan saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil saja.
Kalau Tuhan mau hidupkan saya, hidupkan saja. Karena saya tidak mungkin bolak-balik rumah sakit. Waktu itu tidak ada pelayanan yang menopang saya, sehingga untuk masalah biaya pun agak mengalami kesulitan. Kami bukan orang yang cukup berada. Tidak ada apa-apa yang kami miliki waktu itu. Bahkan kami baru pengantin muda, dan kami belum punya pengalaman banyak hal. Dan satu saat saya mengalami sakit yang tiba-tiba terjadi dalam keluarga ini. Ini sangat sukar sekali. Kami jauh dari orang tua dan kami tidak punya orang yang begitu dekat dengan kami untuk kami minta tolong. Tapi sudah kejadian. Saya berdoa kepada Tuhan dengan putus asa. Kalau bisa Tuhan ambil nyawa saja. Dan akhirnya ketika saya berdoa demikian, tiba-tiba pada satu malam dalam kondisi panas yang tinggi, istri saya bilang, saya tidak bisa jaga kamu lagi, sudah capek sekali. Dia tertidur. Dan pada waktu itu tiba-tiba Tuhan datang menjumpai saya. Saya melihat ada orang yang berjubah putih, berkilau-kilau. Lihat ke lantai, mau lihat kakinya. Saya melihat kakinya. Tapi saya lihat kakinya menembus sampai ke bumi. Saya melihat ke atas, wajahnya menembus sampai ke langit. Siapa orang ini? Tapi dia memanggil nama saya, Abe. Di mana sakitmu? Saya lihat dia bawa satu suntik yang begitu besar. Tabung suntik saja sudah sebesar galon. Saya pikir bagaimana mata suntiknya atau jarum. Wah, jarumnya juga besar sama dengan penutup dari atau mulut dari galon itu. Saya pikir bagaimana dia menyuntik ke tubuh saya. Tapi tiba-tiba dia panggil, mana Abe? Sini, saya suntik. Saya pikir kalau dia suntik ke bagian tempat suntik saya di belakang saya, mungkin bisa tembus. Tetapi ketika dia tarik kaki saya, lalu dia suntik saya di lutut saya tidak rasa sakit, seperti biasa saja. Lalu dia bukan menyuntik ke dalam, tapi dia menarik keluar. Dan semua udara panas dalam tubuh saya lari keluar masuk ke dalam galon. Dan di dalam galon itu seperti banyak asap panas di sana. Dan setelah dia lakukan itu kepada saya, seperti ada kesadaran kepada saya, semacam dikejutkan untuk sadar. Dan ketika saya sadar, pribadi itu menghilang dari saya. Dan setelah itu saya langsung sembuh. Pada jam 2 malam itu saya bangunkan istri saya, karena saya merasa tubuh saya begitu sehat. Sehingga saya bangunkan istri saya dan berkata, "Ma, saya sembuh." Istri saya kaget. Dia pikir saya akan mungkin mati atau apa, karena dia sudah berkata, kalau ada sesuatu terjadi pada diri Anda, tolong sampaikan saya, bangunkan saya kalau itu tengah malam. Tapi saya harus istirahat dulu karena saya begitu capek. Ketika saya bangunkan dia terkejut. Dia pikir saya ada sesuatu. Tapi saya katakan, "Ma, saya sehat." Lalu dia seperti tidak percaya. Dia pegang kepala saya, dia pegang belakang saya, dia lihat tubuh saya. Dia lihat, tapi saya meyakinkan dia. Saya ambil air, saya isi di baskom, dan saya mandi malam itu. Setelah saya mandi, karena sudah beberapa hari saya tidak mandi, saya mandi, saya bersihkan badan saya pakai sampo di rambut saya rapikan semua. Habis itu saya duduk, saya bilang saya sembuh. Luar biasa. Dan kejadian itu sampai sekarang ini saya masih dalam keadaan sehat, karena Tuhan begitu hebat. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Masih ada kesembuhan, masih ada pertolongan Tuhan. Kuasanya masih tetap sama. Kehadirannya dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Dan saya merasa bahwa saya telah mengalami itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hal-hal itu juga terjadi dalam Kisah Rasul. Mereka bisa melihat penglihatan-penglihatan tertentu, tetapi semuanya harus diuji melalui kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan untuk mencabut nyawaku.
Dan saya percaya yang datang itu bukan yang lain. Alkitab berkata kalau kita minta Roh Kudus, tidak mungkin yang datang sesuatu yang lain. Dan saya percaya kuasa Yesus itu tidak pernah berubah. Paulus pernah dijumpai oleh Yesus. Dalam kehadiran Yesus membuat dia buta. Tapi akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kalau engkau dengar program ini, engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang dalam kekurangan ada jalan keluar, Tuhan pasti memberkati engkau. Jangan putus asa. Karena Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tidak mungkin Dia mengirim penolong kalau kita ini mampu. Karena kita tidak mampu, karena kita tidak sanggup, karena kita tidak bisa. Ini semata-mata karena anugerah. Paulus berkata, aku ada sekarang ini semata-mata karena anugerah yang bekerja di dalam aku. Dan anugerah itu bekerja melalui kuasa Roh Kudus yang terus menolong kita. Jadi tidak ada yang menyertai kita di akhir zaman ini yang membuat kita bisa menang dalam segala ujian dan cobaan, kecuali Roh Kudus. Oleh sebab itu, buka hati saudara, buka pikiran saudara untuk menerima Roh Kudus.